Assalamualaikum Bu Astri. Waalaikumsalam, Pak Ardi. Bagaimana kabarnya Bu Astri? Alhamdulillah baik, Bapak. Ini saya perhatikan setelah selesai mengajar, Bu Astri nampak tidak semangat. Mmm, iya nih, Pak. Saya baru saja selesai mengajar di kelas 10C. Kenapa Bu tidak bersemangat? Adakah mungkin yang bisa saya bantu? Jadi begini, Pak. Bapak tahu si A kan? Saya merasa sudah beberapa Iya. kali mengajar di kelasnya, di kelas 10C. Saya perhatikan si A ini kok sepertinya tidak fokus, tidak bersemangat juga, dan bahkan dia tidak memperhatikan saya ketika saya mengajar. Saya jadi penasaran, apakah hanya di pelajaran saya saja atau di pelajaran lain juga seperti itu? Mungkin apa yang ingin Bu Astri capai di akhir diskusi kita itu nantinya? Tentunya saya ingin si A ini kembali fokus, Pak, dalam mata pelajaran saya, yaitu matematika. Karena memang matematika sendiri kan yang katanya sulit, kadang anak A itu sudah merasa mendengar kata matematika saja sudah jenuh gitu kan ya. Jadi saya sih berharapnya si A ini sih bisa kembali mengikuti pembelajaran saya, bisa semangat dan bisa memperhatikan saya ketika mengajar seperti itu, Pak. Hmm. Baiklah Bu Astri, mungkin sebelumnya Bu Astri bisa ceritakan hal apa yang membuat si A ini tidak fokus, tidak bersemangat, dan tidak memperhatikan ketika Ibu mengajar. Jadi begini, Pak. Pertama, saya perhatikan si A ini sering mengajak teman sebangkunya untuk ngobrol sendiri gitu, pada saat saya menjelaskan materi. Jadi, dia ini tidak memperhatikan saya, malah mengajak temannya ngobrol gitu. Terus yang kedua, si A ini juga kelihatannya seperti lemas sekali kalau ketika saya mengajar gitu. Si A ini suka tidur-tiduran di meja dan sering tidak mencatat materi yang saya berikan gitu. Saya pernah, eee, berjalan mendekati dia dan ketika saya melihat memang di buku catatannya itu, tidak mencatat materi yang sudah saya berikan. Bahkan ketika saya memberikan tugas, tidak mengerjakan tugas, Pak, soalnya pun tidak ditulis gitu, apalagi mengerjakan tugasnya, seperti itu. Oke, baik Ibu. Lalu situasi seperti apa yang Ibu inginkan? Saya sih berharap atau yang saya inginkan si A ini tidak mengganggu atau mengobrol dengan temannya ketika sedang belajar, karena saya yakin teman sebangkunya itu juga pastinya tentunya, terganggu gitu ketika dia mengajak ngobrol gitu. Saya yakin juga teman sebangkunya juga pasti, berniatan untuk, apa namanya, memperhatikan saya sedang mengajar gitu. Terus saya berharap juga si A ini menjadi fokus kembali memperhatikan penjelasan dari saya. Dan juga tentunya saya berharap si A ini mencatat apa yang sudah saya berikan, materi yang sudah saya berikan, dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik, jika seperti itu keadaannya Bu Astri, lalu apa rencana Ibu agar si A ini tidak mengganggu atau mungkin tidak mengobrol dengan temannya ketika belajar, terus kemudian dapat fokus memperhatikan penjelasan dari Ibu dan mau mencatat serta mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu. Saya juga, jadi
jadi berpikir, Pak, mungkin saya akan merubah gaya belajar saya, eee, lalu merubah metode pembelajaran saya juga yang sebelumnya, dengan metode yang sesuai dengan kondisi kelas saat ini, dan saya mungkin akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dari sebelumnya, seperti itu, Pak. Itu sudah baik sekali ya Bu Astri yang akan dilaksanakan. Mungkin selain itu ada rencana lainnya yang akan Ibu siapkan. Iya, Pak, saya berpikir yang pertama saya akan membuat media pembelajaran selain PPT, misalnya seperti video pembelajaran, banyak contohnya sih, Pak, di YouTube, di Google, dan bahkan sekarang ada aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik gitu kan ya, Pak, apalagi untuk mapel matematika. Terus mungkin di sela-sela kegiatan belajar atau di awal pembelajaran akan saya berikan ice breaking agar anak yang tadinya ngantuk menjadi semangat, yang tadinya lesu menjadi semangat. Lalu saya ingin menggunakan media, tentunya medianya berupa teknologi. Saya juga akan merubah gaya belajar saya, Pak, seperti menggunakan smart TV, laptop, sound, dan lain-lain. Mungkin selama ini suara saya kurang terdengar atau suara saya kurang, mengasyikkan bagi anak-anak gitu. Em, Baik Bu Astri, itu mungkin sudah bagus sekali, ibaratnya rencana yang dibuat oleh Ibu. Terus ke depannya tentunya berharap itu bisa berjalan dengan lancar. Terus komitmen apa nih yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu supaya dapat berjalan dengan baik? Saya akan mulai menyiapkan pembelajaran dari sekarang sih, Pak. Saya akan menyiapkan pembelajaran, yang sudah saya buat sebelumnya. Saya akan revisi kembali, terus saya ingin membuat media pembelajaran yang menarik dan metode yang baru. Terus baru kemudian saya akan mempraktekkannya di minggu depan. Kebetulan, jam saya mengajar itu langsung 4 jam dalam 1 minggu. Jadi, nanti minggu depan baru akan saya praktekkan di kelas tersebut. Baik Ibu, jadi pelajaran Ibu kan dalam apa 1 minggu untuk matematika itu mungkin dalam sehari satu pertemuan itu ya Ibu ya. Jadi akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang. Baik Ibu, semoga rencana yang Ibu buat tadi itu dapat berjalan dengan baik dan semoga si A ini dapat mengikuti pembelajaran Ibu seperti yang Ibu inginkan. Baik, terima kasih Pak Ardi sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Jujur saya merasa lega dan saya menjadi mempunyai ide-ide untuk, eee, memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Ya Ibu, sama-sama Bu. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak Ardi. Eh, Baik Ibu, sekarang ini kita sudah waktunya pulang. Mari kita pulang untuk ke rumah masing-masing. Semoga di jalan tidak ada halangan suatu apapun. Selamat sampai rumah bertemu dengan keluarga. Baik Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Sama-sama Bu.